أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, dan masih kita berbicara tentang menyolatkan jenazah. Dan terakhir kemarin, pada pertemuan yang 2 minggu yang lalu, kita sampai pada bolehnya wanita menyolatkan atas jenazah. Artinya boleh wanita melakukan salat jenazah. Hal ini berdasarkan dengan riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, datang dari Abdullah bin Zubair bahwasannya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memerintahkan untuk memasukkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid. Masukkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid agar beliau bisa menyolatkan atasnya. Lalu sebagian manusia, yakni sebagian sahabat yang tidak setuju dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengingkarinya dan menganggap bahwa Nabi tidak mengajarkannya. Artinya memang kebiasaan terdahulu, kebiasaan pada zaman sahabat, jenazah itu disolatkan di luar masjid atau di tempat yang terbuka, bukan di dalam masjid. Dan ini justru dengan adanya statement ini menunjukkan bahwa al-aslu, hukum asalnya, salat jenazah itu di luar masjid. Artinya salat jenazah itu di tempat yang terbuka, bukan di masjid. Bukan di masjid.
Lalu Aisyah radhiyallahu anha dengan ilmu yang beliau memiliki berkata, qalat ma asra'a ma nasiyan nas. Alangkah cepatnya manusia itu lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah itu ingatannya tajam, hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Ma asra'an nasu, ma asra'a ma nasiyan nasu. Betapa cepatnya manusia itu lupa. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat atas jenazah Suhail bin al-Bayda melainkan di masjid? Ya, ini ingatan Aisyah bahwa Nabi pernah menyolatkan jenazah itu di masjid, yaitu jenazahnya Suhail bin al-Bayda, untuk menunjukkan boleh sholat jenazah di masjid. Namun pada zaman sahabat, meskipun boleh di masjid, mereka tidak membiasakan untuk menyolatkan jenazah di dalam masjid, tidak. Sehingga ya ini manusia mengingkari ketika Aisyah memasukkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid, karena kebiasaan mereka tidak menyolatkan jenazah di dalam masjid. Meskipun hadis Aisyah ini menunjukkan bolehnya menyolatkan di masjid, namun pada zaman sekarang ini kebalikannya. Menggemarkan, bahkan membiasakan salat itu salat jenazah di dalam masjid, menggemarkan. Akhirnya ketika ada yang menyolatkan jenazah di luar masjid dianggap aneh dan dianggap tidak menghormati jenazah, bla bla dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang sunnah, bahkan kalau mau kita katakan afdolnya sholat jenazah itu bukan di masjid, tapi di luar masjid, di lapangan terbuka, di tempat terbuka, agar manusia ikut melihatnya. Dan bila perlu mereka ikut menyolatkannya, sehingga banyak kaum muslimin yang menyolatkan jenazah itu. Sebagaimana yang kita ketahui keutamaannya, bertambah banyak jamaah yang menyolatkan, akan bertambah banyak, apalagi semuanya memintakan syafaat kepada jenazah ini, maka akan bertambah banyak jenazah ini akan mendapatkan syafaat. Begitu, ya. Jadi sekarang ini kebiasaannya di masjid, sementara sholat di luar masjid itu lebih utama. Nah, oleh karena itu Syekh Abu Malik memberikan faedah di sini, faidatun fi hadzal hadits annahu yajuzu sholatu 'alal janazati fil masjid. Dalam hadis ini, yakni hadis Aisyah tadi, menunjukkan atas bahwa bolehnya salat atas jenazah di masjid. Lakin al-afdal, kata beliau, lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha kharijal masjid fi makanin mu'addil lis-salah 'alal janaiz. Akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah menyolatkan jenazah di luar masjid, di tempat yang telah ditentukan untuk menyolatkan jenazah. Makanya di antara wazifatu al-amir atau wazifatul umara, apa wazifah? Wazifah itu tugas atau kegiatan, ya. Tugas amir menyediakan tempat di sebuah daerah atau di sebuah daerah kekuasaannya, ya, menyediakan tempat untuk sholat jenazah di luar masjid, di luar masjid. Tapi sekarang yang seperti ini jarang, ya, masih bisa dianggap
untung ya kalau tidak dianggap aneh. Ya, menyolatkan jenazah di luar masjid. Bila sampai ada manusia mengatakan, ini aneh, masa sholat jenazah di luar masjid? Berarti dia sudah kembali, artinya sudah tidak memiliki ilmu lagi tentang dinul Islam yang sebenarnya. Karena ada sebagian mereka yang mengingkari, masa sholat jenazah udah kayak menyolatkan sapi aja katanya gitu, Masya Allah. Enggak menyolatkannya di masjid, padahal yang lebih afdal di luar masjid. Ya ala kulli hal, demikian kondisi kaum muslimin. Sudah dangkal ilmu-ilmu mereka terhadap dinul Islam. Ya. Nah, kemudian dibawakan di sini, hal yusalli ala ba'dil ajza'il mayyit. Nah, ini masalah. Apakah disalatkan hal yusalla ala ba'di ajza'il mayyit, apakah disalatkan atas sebagian bagian tubuh mayit? Umpama mungkin ditemukan mayit tapi hanya sisa sebagian badannya saja, bahkan mungkin hanya sisa kepalanya saja, hanya sisa bagian bawahnya saja, hanya tinggal kakinya saja, ya mungkin bagian yang lain terbakar atau hilang, hancur dan seterusnya, tinggal sebagian dari tubuhnya. Apakah ini disolatkan? Ini masalah memang, karena banyak terjadi di kalangan masyarakat. Banyak mayit-mayit yang jatuh dari ketinggian, hancur, sehingga hanya sisa bagiannya saja, yang lainnya udah nggak bisa diangkat karena hancur. Mungkin sisa kepalanya, sisa tangannya, sisa badannya, sisa kakinya karena hancur. Kalau diangkat ya mereteli, dagingnya berceceran kemana-mana gitu. Ada yang seperti ini. Apakah pada bagian-bagian itu disolatkan? Nah, di sini fi kalam, di dalamnya ada kalam. Ya, disebutkan oleh Syekh Abu Malik di sini. وقد وردت آثار تدور بين الضعف والإرسال عن بعض الصحابة أنهم صلوا على بعض أجزاء الميت فعن خالد بن معدان أن أبا أبيدة صلى على الرؤوس بالشام وروى عن أبي أيوب أنه صلى على رجل وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام وجملة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال عن أهل العلم. Terjemah. Apakah disolatkan sebagian dari anggota tubuh mayit? Disebutkan sejumlah asar yang berkisar antara doif dan mursal dari sejumlah sahabat bahwa mereka mensolatkan sebagian potongan tubuh mayit. Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan, Abu Ubaidah mensolatkan potongan-potongan kepala di Syam. Diriwayatkan dari Abu Ayyub, ia mensolatkan potongan kaki. Diriwayatkan dari Umar, ia mensolatkan tulang-tulang di Syam. Kesimpulan ini dari pendapat-pendapat mengenai masalah ini ada 3 pendapat dari para ulama. Naam. Jadi ada riwayat athar, ya. Athar ini datang dari sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik dari umat ini. Datangnya bukan dari Rasul tapi dari perbuatan sahabat atau setelahnya dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanya saja riwayat-riwayat ini berkisar pada derajatnya dhaif atau mursal. Riwayat yang dhaif atau mursal. Dhaif maksudnya hanya sampai kepada sahabat saja. Sebagian lagi hanya sampai kepada tabi'in. Mursal itu riwayat yang terputus hanya sampai tabi'in. Itu mursal. Kalau sampai kepada sahabat itu namanya hadis mauquf.
Ya, hadis yang dengan sanad sampai hanya sahabat saja, tidak ada Rasulullah, artinya tidak sampai kepada Rasulullah, hanya pada perbuatan sahabat saja, dan sahabat ini tidak menisbahkan perbuatannya kepada Nabi, maka riwayat tersebut adalah riwayat mauquf. Sedangkan apabila datang sebuah riwayat dengan sanad hanya sampai kepada tabi'in, bukan sampai kepada sahabat atau Nabi SAW, maka riwayat tersebut disebut dengan riwayat mursal. Adapun dhaif dan sahihnya ini berkaitan dengan penilaian terhadap sanad, ya, tentang jarah wa ta'dil terhadap sanad yang ada pada riwayat tersebut, rangkaian sanad yang ada pada riwayat tersebut. Nah, dari sebagian sahabat bahwasanya mereka menyolatkan sebagian potongan-potongan tubuh mayit. Seperti diantaranya dari Khalid bin Ma'dan, ada yang bacanya Mi'dan. Bahwasannya Abu Ubaidah, ini berarti riwayat ini mursal, ya. Bukan, mauquf sampai kepada Abu Ubaidah. Hadis ini, riwayat ini mauquf sampai kepada Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah ini adalah sahabat. Anna Aba Ubaidata shalla ala ru'usi bisyam. Bahwasannya Abu Ubaidah salat atas kepala-kepala, artinya penggalan-penggalan kepala. Tubuhnya nggak ada, tinggal kepala-kepalanya doang. Ya, di Syam. Pada waktu itu Abu Ubaidah konon sebagai amir di Syam. Di Syam itu daerah Palestina, Yordania, Syria, itu Syam dulu. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Ayyub. Abu Ayyub di sini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau juga seorang sahabat. Dan Abu Ayyub ini adalah termasuk rombongan sahabat yang pertama kali ingin membuka Romawi, yang menyerang Romawi, namun gagal. Kaum muslimin pada waktu itu mengalami kekalahan, gagal untuk menguasai Romawi. Iya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menyolatkan ala rijlin, menyolatkan satu kaki. Jadi ada kaki mayit, kakinya saja, tubuhnya entah kemana, hanya tinggal satu. Tidak disebutkan apakah kaki kanan atau kaki kiri, kita tidak tahu di sini, ya. Tapi disolatkan oleh Abu Ayyub. Kemudian juga Umar, datang dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau menyolatkan idhami bisyam, tulang-tulang. Jadi ada mungkin potongan-potongan tulang, mungkin dagingnya juga udah nggak ada, tinggal tulangnya doang, ya, dagingnya udah nggak ada. Tapi ini potongan tulang mayit, ya, ini mayit manusia tentunya, mayit manusia di Syam. Umar menyolatkan. Maka wa jumlatu aqwal, kata Syekh Abu Malik ketika dikumpulkan dengan perkataan para ulama dengan juga dalam menanggapi riwayat-riwayat ini, ya, dikumpulkan riwayat-riwayat tentang permasalahan ini, ada 3 aqwal, ada 3 pendapat dari kalangan ahli ilmu tentang hukum menyolatkan potongan-potongan tubuh mayit. Hukum menyolatkan potongan-potongan tubuh mayit. Al-awwalu annahu yusalla alaihi sawa'un qallal ba'di am kathur, wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmadu wa bihi qala Ibnu Hazm. Wa thani, in wujida akthar min nisfihi ghusila wa shalla alaihi, wa in wujida nisfi fala ghasla wala salata, wa huwa qawlu Abi Hanifah. Wa qawlu Malik qaribun min dhalika, fadhahaba ila annahu la yusalla ala al-yasir minhu. Al-thalithu annahu la yusalla alaihi mutlaqa,
wa huwa qaulu Dawud. Tarjim. Kesimpulan dari pendapat-pendapat mengenai masalah ini, ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, disolatkan baik potongan itu sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua, jika ditemukan potongan tersebut lebih dari separuh, maka dimandikan dan disolatkan. Jika ditemukan separuh, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sementara pendapat Malik dekat dengan pendapat ini. Ia berpendapat bahwa potongan yang sedikit tidak disolatkan. Pendapat yang ketiga, tidak disolatkan secara mutlak. Ini pendapat Daud. Naam, jadi ini aqwalnya. Qaul yang pertama, disolatkan. Potongan-potongan mayit tersebut disolatkan. Baik potongan tersebut sedikit atau banyak. Mungkin ditemukan sedikit, ya, mungkin ditemukan hanya telapak tangannya saja, atau tangan kiri atau tangannya saja, ya, atau kakinya saja, atau mungkin tangan kakinya enggak ada, tangan kaki dan kepala enggak ada, tinggal tubuhnya aja. Mungkin seperti itu. Ya memang diketahui itu adalah tubuh manusia. Maka pendapat yang pertama ini tetap disolatkan. Tetap disolatkan, baik sedikit maupun banyak. Dan ini kaulnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Ini seorang ahli fikih dan sekaligus ahli hadis. Ya, di Andalus atau di Spanyol dulu. Pendapat yang kedua, ini ada takarannya. Kalau ditemukan bagian tubuh itu lebih daripada setengah tubuh, ya, kalau tingginya manusia itu 1,5 atau paling tinggi 1,8 meter, ya, 180 atau 190, maka setengahnya 80 meter. Ya, 80 meter. Kalau ditemukan sekitar 80 atau lebih, maka disolatkan. Atau mungkin paling pendek 150 cm. Maka bila ditemukan 75 cm dari badan itu, maka disolatkan. Aktsaru min nisfi ghusila wa shalla alaihi. Dimandikan dan disolatkan. Wa in wujida nisfa, artinya kalau ditemukan setengah, bahkan mungkin kurang daripada setengah, mungkin cuma ditemukan 50 cm saja kakinya doang, atau kaki sampai pinggang doang, atau mungkin dari pala sampai badan, sampai perut saja, bawahnya sudah tidak ada, setengah saja. Fala ghusla wala salata wa huwa qaulu Abu Hanifah. Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Dan ini perkataan Abu Hanifah. Ini kebalikan dari kaul yang pertama tadi. Dan perkataan Imam Malik ini dekat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau berpendapat la yusalla 'alal yasir minhu. Tidak disolatkan untuk potongan tubuh yang yasir. Yasir itu sedikit. Ya tadi ketemu cuman telapak tangannya doang, atau ketemu dengan cuman jarinya doang, atau ketemu cuman betisnya, atau pahanya, atau kaki 1, kaki 2, dan seterusnya. Atau mungkin cuman bagian tubuh tengahnya saja, atau mungkin dari kepala sampai dada saja, tidak sampai ke bawah, dan seterusnya. Ya, yasir, maka ini tidak disalatkan. Adapun pendapat yang ketiga, annahu la yusalla alaihi mutlaqan wa huwa qaulu Dawud. Secara mutlak. Artinya secara mutlak, mau banyak, mau sedikit, tapi itu cuma potongan-potongan tubuh manusia, la yusalli, tidak disolatkan. Ya, seperti kita menemukan mungkin korban mutilasi gitu ya, potongan tubuh tapi sudah dimutilasi, memang nggak lengkap ketemunya, potongan tubuh nggak lengkap. Maka kalau pendapat Dawud ini Dawud Al-Zahiri yang satu madhab dengan Ibnu Hazm. Mana lebih dulu, Daud apa Ibnu Hazm? Yang lebih dahulu itu Dawud Al-Zahiri.
Ibnu Hazm itu mengikuti Daud Al-Zahiri, makanya terkenal Daud Al-Zahiri. Ya, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi antara mana yang lebih senior? Daud Al-Zahiri terlebih dahulu yang lebih senior, baru Ibnu Hazm. Nah, pendapat Daud Al-Zahiri itu tidak disolatkan secara mutlak kalau ketemu potongan-potongan tubuh saja. Nah, kemudian sekarang Syekh Abu Malik merajihkan dari 3 akwal ini, dari 3 pendapat. Qultu walladhi tamilu ilaihi nafsu annahu in lam yakun qad shalla alaihi fa innahu yughsal wa yusalla ala dhalikal juz'u wa yudfan wa in kana qad shalla ala al mayyit thumma wujida juz'un minhu fala yusalla alaihi walakin yughsalu wa yudfan wallahu ta'ala alam. Nah, penulis berkata, jika cenderung kepada pendapat jika potongan jenazah itu belum disolatkan, maka ia dimandikan dan disolatkan, kemudian dimakamkan. Namun jika mayit sudah disolatkan, kemudian potongan tubuhnya ditemukan, maka tidak perlu disolatkan lagi, tetapi cukup dicuci kemudian dimakamkan. Wallahu alam. Naam. Jadi bila menemukan mayit hanya sepotong atau hanya bagian tubuhnya saja, ketemu tangan kah, ketemu kakinya saja, atau mungkin ketemu palanya aja, badannya udah nggak ada, ya, maka dipastikan mungkin itu korban, ya, entah korban pembunuhan, korban mutilasi, atau korban apapun, korban tabrak lari, atau korban terlindas dan lain sebagainya. Yang dipastikan itu belum disolatkan. Dipastikan itu belum disolatkan. Ya, kalau kita mau berikan catatan lagi, catatannya adalah itu di aglabiahnya dia itu muslim, ya. Karena kita juga nggak tahu kalau seandainya tidak ditemukan identitasnya bagaimana. Apakah dia muslim ataukah kafir gitu kan. Maka dikembalikan kepada asal secara mutlak penduduk daerah setempat, apakah kebanyakan muslim ataukah kafir. Kalau di daerah kafir ya tidak kita salatkan, ya. Tapi kalau di daerah muslim maka disalatkan. Disalatkan, dimandikan dan disalatkan, ya. Dimandikan dan disalatkan bagian tubuh tersebut dan lalu dikuburkan. Jadi pastikan itu belum disolatkan, maka dimandikan, disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau seandainya yang keduanya ini, kalau seandainya ditemukan potongan-potongan tubuh mayit, namun mayit yang intinya sudah disolatkan, potongan sisanya ini tidak perlu lagi disolatkan, akan tapi dimandikan, dicuci, dimandikan, disiram dengan air, lalu dikuburkan bersama potongan tubuh yang sudah dikubur tadi. Pakai kain kafan? Pakai kain kafan. Ya, pakai kain kafan. Ditanam, dikuburkan bersama dengan tubuh yang sudah dikubur. Jika ini seperti korban mutilasi, ya, seperti korban mutilasi, perlakukan sebagaimana mayit seperti biasa. Ya, demikian. Ini pendapat yang tengah-tengah. Pendapat yang tengah-tengah. Kalau memang yakin itu adalah potongan tubuh manusia, ya, cuman apa yang saya ketahui, potongan tubuh manusia yang diketahui itu adalah betul-betul manusia, bukan hanya ketemu jarinya doang, enggak. Ini ada jari manusia nih, apakah disolatkan? Ya tidak. Ini yasir, sebagaimana pendapat Imam Malik, kecil, cuma ketemu jarinya doang, jempolnya lagi. Jempolnya doang yang ketemu, ya tidak disolatkan. Masa kita mensolatkan jempol? Ya nggak mungkin. Atau mungkin ketemu potongan kaki bawahnya saja gitu, ya, atau ketemu sampai lutut saja, ya tidak disolatkan karena yasir sedikit. Namun kalau sudah betul-betul bentuknya manusia, artinya ada kepalanya, mungkin potongan kepala sampai pinggang atau sampai paha, tidak ada tangannya, tidak ada dari lutut sampai ke bawah, tidak ada, maka itu dimandikan dan disalatkan. Karena memang itu jenazah, hanya saja jenazahnya terputus. Atau mungkin kepala sampai dada saja, ada tangannya, tapi sampai dada saja, bawahnya sudah tidak ada, ya itu disalatkan, karena memang itu jenazah. Jelas-jelas itu jenazah, dimandikan dan disalatkan, meskipun hanya sepotong saja.
Ya. Nah, demikian. Makanya di sini setelahnya dibahas la yusalla ala syai'in min ajza'il hayyi. Tidak disalatkan atas sesuatu dari potongan tubuh orang yang masih hidup. Sebenarnya kalau mau ditambah tadi orang yang sudah mati tapi hanya bagian-bagian tubuh yang bukan yang tidak penting ya, seperti mungkin jarinya atau mungkin telapak tangannya atau jempolnya saja gitu ya. Itu tidak la yusalli karena yasir. Karena yasir. Yasir artinya sedikit. Ya, remeh gitu. Nah, ini la yusalla ala syai'in min ajzail hayyi. Tidak disolatkan dari sesuatu potongan, sebagian potongan tubuh manusia yang masih hidup. Ya. Nah, hidup saja tidak disolatkan apalagi yang sudah mati. Seperti orang yang bukan korban tapi ia menjalani hukuman potong tangan. Dia menjalani hukuman potong tangan karena dia mencuri dan mencurinya sudah layak untuk dihukumi demikian sesuai dengan keputusan hakim karena mungkin mencurinya begitu banyak dan merugikan manusia. Lalu dipotong tangannya sampai pergelangan. Ya, dan orangnya masih hidup. Maka potongan tangan ini tidak disolatkan. Karena memang tidak ada riwayat setelah Nabi SAW menegakkan hukuman potong tangan, lalu Nabi menyolatkan potongan tangan tersebut, sementara orang yang dipotong tangannya masih hidup. Tidak ada riwayat yang menyolatkan itu. Maka potongan tangan yang sedikit tadi tidak disalatkan. Nah ini, wadzalika li'annahu kata Syekh, wadzalika li'annahu lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabah annahum sallu ala ma fasala 'anil hayy ma'a tawaturi al-akhbari bi annahu uqimat al-hududu على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة من بعد وقطعت أيدي فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شيء منها والله تعالى أعلم. Terjem. Tidak disolatkan potongan tubuh orang yang masih hidup karena tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahwa mereka mensolatkan potongan tubuh orang yang masih hidup. Sementara telah menjadi berita yang mutawatir bahwa hukuman-hukuman yang telah ditentukan dilaksanakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para masa sahabat semeninggal beliau, misalnya pemotongan tangan, namun tidak disebutkan bahwa mereka mencucinya dan mensolatkannya. Wallahu a'lam. Naam. Ini dia. Ya, ini perkataan dari Syekh Abu Malik dan wa qauluhu qaulul haq. Perkataannya beliau adalah perkataan yang benar. Kemudian selanjutnya beliau berbicara tentang as-salatu ala saqati wat tifli. Salat atas jenazah bayi keguguran, bayi yang meninggal keguguran, watifli dan juga anak, jenazah anak. Sebenarnya memang di sini fihi kalam, ya, fihi kalam wa fihi nazar. Mari kita baca. Awalan kata beliau, at-tiflu. Yang pertama tentang pembahasan seorang anak, at-tiflu. Wa na'ni bihi man lam yablugh al-hulum. Dan yang kami maksud adalah orang yang anak ini adalah manusia atau orang yang belum sampai usia dewasa. Al-hulum ini artinya mimpi. Artinya anak ini belum sampai pada usia dewasa yang ditandai dengan bermimpi. Fa innahu tushra'u as-salatu alaihi. Maka sesungguhnya disyariatkan salat atasnya, yakni disalatkan.
untuk bayinya, untuk anak itu jika meninggal dunia maka disolatkan. Fa'an Aisyata qalat ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin min as-sibyanil ansar fa shalla alaihi qalat Aisyatu faqultu tuba li hadha usfuru min asafiril jannah lam ya'malu su'an wa lam yudrik qala aw ghayra dhalika ya Aisyah khalaqallahu azza wa jalla al-jannah wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim wa khalaqa an-nar wa khalaqa laha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Naam, terjem. Mensolatkan janin yang gugur atau anak-anak diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah anak-anak dari kalangan Ansar. Maka beliau mensolatkannya. Aku mengatakan, beruntunglah anak ini, ia menjadi burung dari burung-burung surga. Ia tidak melakukan keburukan dan belum tahu keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ataukah tidak seperti itu wahai Aisyah? Allah telah menciptakan surga dan telah menciptakan penghuninya, serta menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan penghuninya, serta menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Naam. Jadi yang dijadikan dalil di sini oleh Syekh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan mayit seorang anak yang belum baligh. Adapun perkataan Aisyah tentang beruntunglah anak ini, mereka akan menjadi burung dari burung-burung surga karena mereka tidak mengamalkan keburukan sekalipun atau keburukan sedikit pun. Lalu kata Rasulullah, bisa jadi sebaliknya Aisyah. Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, juga menciptakan ahlinya, yakni penduduknya, orang-orang yang menghuni surga. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan menciptakan mereka juga di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Wa khalaqan nar, dan juga Allah menciptakan neraka, juga menciptakan penduduknya, serta menciptakan mereka di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka. Artinya anak ini, anak pada usia belum balik, ya, ada kemungkinan. Jadi tidak bisa dipastikan apakah dia penghuni surga atau neraka, tidak bisa dipastikan. Ada kemungkinan imma dia finnar, imma dia fi jannah. Jadi untuk terhadap anak pun kita tidak bisa menetapkan, oh dia masih anak-anak, dia belum melakukan keburukan, surgalah dia. Lah, belum tentu. Ya, tergantung bapaknya, ya, atau tergantung anak ini bagaimana setelah mengetahui kebenaran dan keburukan. Karena usia tifl itu usia tamyiz, usia yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang tidak. Dan mereka mengetahuinya dari ajaran apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan bisa jadi mereka tuh, perbuatan mereka, karena dosa-dosa mereka masih ditanggung orang tua, bisa jadi perbuatan mereka menyeret orang tuanya ke dalam neraka, atau sebaliknya orang tuanya menyeret anaknya ke dalam neraka. Jadi tidak bisa dipastikan anak yang belum balik itu dia akan surga meninggal dunia. Lah, belum tentu. Nabi yang mengatakan demikian. Aw ghairu dzalika ya Aisyah. Bisa jadi lain daripada itu Aisyah, bukan di surga dia. Jadi Nabi ingin mengatakan bahwa gak bisa juga untuk anak-anak kita memastikan dia itu di surga. Belum tentu. Makanya Nabi pun menyolatkan untuk bayi-bayi, jenazah-jenazah anak-anak, apalagi yang sudah tamyiz.
Naam. Kemudian yang kedua, tsaniyan. Kalau tadi anak-anak ya, yang pertama tadi al-awwalu at-tiflu, anak-anak. Tsaniyan yang kedua as-salatu 'ala as-saqat. Menyolatkan atas jenazah keguguran, bayi yang gugur. Yang gugur. Dikatakan oleh Syekh di sini, yang pertama, la khilafa baina ahli ilmi anna saqata idza istahalla sarikhan aw 'atishan sulla alaih. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu bahwasannya bayi yang gugur atau bayi yang keguguran apabila dia lahir dan sempat sarikhan. Sarikhan itu berteriak, artinya nangis, ya. Sempat berteriak, menangis. Aw atisan. Enggak usah nangis lah, bersin saja. Atisan, bersin. Karena memang bayi yang baru lahir itu bersin, ya, untuk membuang kotoran yang ada di hidungnya. Aw atisan, atau bersin saja, maka sulla alaih, disalatkan. Jadi umpama lahir nih bayi, sempat berteriak menangis, nggak ada 2 menit tiba-tiba meninggal, ya, ini namanya keguguran. Keguguran di luar rahim. Keguguran di luar rahim. Sempat lahir lalu meninggal, hanya hidup 2 menit atau 1 menit atau belum sampai 1 menit, sempat dia menangis, sempat dia bersin, maka ittifaq ulama, la khilafa fihi, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat, maka disolatkan, ya, disolatkan. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah perbedaan hukumnya. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Nah, itu berbeda pendapat. Sebagaimana para ulama, ya, mengatakan sebagian mereka, ya, hukumnya sama seperti mayit biasa, hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan tidak, sunnah saja, hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Disolatkan boleh, enggak juga enggak apa-apa, ya. Nah, ini terjadi perbedaan, tapi mereka sepakat ijma' bolehnya atau disyariatkannya untuk disolatkan. Bayi baru lahir kemudian meninggal, maka disolatkan. Dan beliau, yakni Syekh atau penulis, menukil perkataan Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma'. Beliau mengatakan wa ajma'u ala anna tifla idza urifat hayatuhu wastahalla sulla alaih. Dan mereka ijma', mereka sepakat atas bahwa seorang anak apabila diketahui hidup, ya, saat lahir, maka disolatkan atasnya, ya, disolatkan atasnya. Wa inna ma waqa'al khilafu fis saqati idza lam yastahil. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, terjadi ikhtilaf pada bayi yang gugur apabila sebelum lahir. Gugurnya di rahim, gugurnya di dalam rahim, sebelum lahir sudah meninggal di dalam rahim. Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan disolatkan, sebagian mereka tidak perlu disolatkan. Namun pembahasan ini fa insyaallah pada pertemuan akan datang. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.